Shalom sahabat Yud Kinanti, Kinanti kini dan nanti, kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Salah satu yang ditabur adalah pendidikan. Kita mau belajar tentang sesi mengenal jurusan-jurusan kuliah. Dan saat ini salah satu jurusan yang paling digandrungi yaitu jurusan Desain Komunikasi Visual atau disebutnya DKV. Jurusan Desain Komunikasi Visual atau DKV adalah bagian dari ilmu desain yang mempelajari tentang konsep komunikasi dan ungkapan kreatif dengan memanfaatkan elemen visual untuk menyampaikan pesan dan tujuan tertentu. Karena unsur pesan memiliki peran yang sangat penting, lulusan jurusan DKV diharapkan mampu mengelola pesan tersebut menjadi sesuatu yang menarik, informatif, komunikatif sehingga bisa disampaikan secara efektif. Mahasiswa jurusan ini bukan hanya dituntut jago gambar, tetapi juga harus mampu menghasilkan karya seni agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan, seperti dipengaruhi perilaku seseorang. Sebagai bagian dari cabang ilmu desain, pada jurusan ini mahasiswa akan dibantu untuk bisa mengembangkan bahasa visual dalam bentuk gambar, sekaligus mengolah pesan dan bentuk kata agar pesan tersebut mampu diterima oleh sasaran dengan baik. Pengetahuan keahlian apa yang harus dikuasai? Kemampuan komunikasi verbal, visual, dan tekstual. Keterampilan menggambar teknis, kemampuan mengoperasikan software gambar, kreatif dan inovatif, kemampuan melakukan analisis, kemampuan berpikir kritis. Kalau krisis itu ekonomi, krisis kesehatan, berpikir kritis. Kenapa harus memilih jurusan desain? Sangat banyak keuntungan yang diperoleh. Yang pertama, kamu akan mendalami ilmu lebih spesifik lagi ketika masuki perkuliahan di tahun ketiga. Konsentrasi minat yang bisa kamu pilih adalah komunikasi grafis, komunikasi visual, periklanan bukan perikanan, dan komunikasi multimedia. Yang kedua, dengan mengambil jurusan DKV, kamu akan menguasai ilmu desain dan dari sudut pandang bisnis. Karena karya yang kamu buat harus mampu disampaikan sesuai dengan tujuan tertentu, khususnya tujuan perusahaan. Yang ketiga, tak hanya mempelajari desain grafis 2 dimensi, kamu juga belajar desain grafis dengan media dengan 3 dimensi. Yang keempat, bekerja sesuai passion menjadi keuntungan utama dari lulusan DKV. Enak banget kan? Bisa mendapatkan penghasilan dengan mengerjakan sesuatu yang menjadi hobimu. Yang kelima, terdapat banyak software yang bakal kamu kuasai seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Adobe Premiere, kemudian Corel Draw, terus SketchUp dan lain-lain. Prospek pekerjaan untuk sarjana DKV tidak pernah sepi, karena dari setiap industri membutuhkan seorang yang mampu menyampaikan pesan secara visual. Selain itu, juga bisa bekerja secara mandiri sebagai freelancer atau entrepreneur seperti ilustrator, fotografer, animator, web designer, dan layouter. Terdapat beberapa bidang utama yang umumnya digeluti lulusan jurusan desain komunikasi visual seperti industri media massa, percetakan, penerbitan, biro, konsultan desain, periklanan, production house, film production, serta industri game. Meskipun demikian, persaingan yang terjadi juga cukup ketat. Oleh karena itu, pastikan kamu memiliki portofolio yang beragam agar peluang kerja yang kamu peroleh juga semakin besar. Dari sisi penghasilan, besaran yang bisa diperoleh sangat variatif bergantung pada kemampuan, area tempat bekerja, jabatan yang diterima, dan pengalaman yang dimiliki. Kurang lebih seperti demikian. Sahabat Yud Kinanti, berapa lama sih kuliah? Kuliah 4 tahun atau 8 semester. Masa perkuliahan kamu akan mendapatkan banyak tugas untuk membuat kamu terbiasa menggunakan beberapa software yang berhubungan dengan desain grafis seperti Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, dan seterusnya. Mengutip informasi tersebut, maka jalur minatnya komunikasi grafis, periklanan, multimedia, dan seterusnya yang sudah dijelaskan tadi. Jadi itu kurang lebih gambaran. Kenapa sahabat Yud Kinanti saya menyampaikan ini? Agar tercelik, khususnya yang baru mau jurusan kuliah, kita kenal jurusan kuliah itu seperti apa. Dan mempersiapkan masa depan termasuk kuliah adalah bagian dari tanggung jawab
setiap sahabat Yudki nanti seperti yang tercantum dalam Amsal 19 ayat 20. Dengarkan nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi nasihat didikan ini bagian dari nasihat. Didikan berarti waktu kuliah engkau dididik. Nah, saya cuma menyampaikan nasihat. Ini loh pilihan-pilihannya. Kamu senang dan cocok yang mana? Dan kita tadi sudah membahas tentang jurusan fakultas DKV, Desain Komunikasi Visual. Saya doakan sahabat Yudki nanti masa depanmu berhasil, sukses. Persiapkan dirimu baik-baik. Shalom sahabat Yudki nanti, kini dan nanti. Kini menuai yang baik, nanti kini menabur yang baik, nanti menuai yang baik, kini menabur yang buruk, nanti menuai yang buruk. Taburlah semua yang baik agar kita bisa menuai semua yang baik di masa dewasa. Shalom, Tuhan berkati kita semua. Amin.